Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita sejenak menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardhu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Khatib berkeyakinan ayat ini hafal bagi sebagian kita, sering kita dengar, yaitu tentang syukur. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 ini, Allah menyampaikan kepada kita kaum muslimin semacam ada reward and punishment maksudnya. Atau kalau seorang itu patuh diberikan hadiah, kalau dia tidak patuh berarti ada semacam hukumannya. Tapi ayat ini lebih indah, hadirin kaum muslimin. Mari kita coba ulang kembali menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan sungguh Tuhanmu telah memaklumkan, la in syakartum, jika sekiranya engkau bersyukur, la azidannakum, maka pasti akan aku tambah untukmu nikmat itu. Wala in kafartum, dan sekiranya engkau kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya ketahuilah azabku sangat pedih.
Ayat ini hadirin kaum muslimin erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu kisah tentang Nabi Musa bersama kaumnya. Inilah ayat disuruh sebenarnya juga ketika umat Nabi Musa sudah dibebaskan dari siksaan fitnahan kaumnya Fir'aun. Dia bebas, lalu disuruh bersyukur. Barulah cerita syukur ayat ini. Bangun kembali peradaban yang baik dengan Musa bersama umatnya. Nah, lalu bagi kita hadirin kaum muslimin, apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah, sedang dan mungkin akan kita nikmat ini, kita perlu banyak-banyak bersyukur nikmat hadirin kaum muslimin. Allah katakan syukur itu tidak hanya cukup dengan menyampaikan alhamdulillah, tapi perlu bukti amal. Terhadap syukur itu kita perlu membuktikan dalam bentuk amal-amal yang nyata hadirin kaum muslimin. Inilah mana syukur nikmat. Kita dipastikan hadirin kaum muslimin dalam dalil yang lain tidak bisa menghitung betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini kepastian. Kalau kita coba menghitung, menjumlahkan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan atau yang sedang kita nikmati, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya hadirin kaum muslimin. Tidak bisa wak nilai rupiahkan, tidak bisa wak tambah wak kalikan, itu dipastikan. Bahkan Nabi menyatakan, seandainya kamu ambil ranting-ranting di hutan, di rimba itu sebagai pena, kau ambil air laut sebagai tintanya, dituliskan nikmatu satu-satu, ini gambaran kiasan, pasti tidak akan sanggup kita menuliskannya hadirin kaum muslimin. Tapi kadang manusia itu cenderung lupa terhadap nikmat-nikmat itu. Awak tahu hadirin kaum muslimin, karena yang nyata ketika nikmat hanya berbentuk uang, naik gaji itulah nikmat, naik pangkat itulah nikmat, naik jabatan itu nikmat yang bisa dilihat bentuk fisik, padahal itu nikmat sebagian kecil saja hadirin kaum muslimin. Kadang lalai atau lupa kita kalau nikmat itu berbentuk kebahagiaan hati, ketentraman rumah tangga, kedamaian senang melihat anak-anak kita. Ini nikmat yang jauh lebih besar artinya daripada nikmat uang hadirin kaum muslimin. Karena itulah di khutbah kita yang singkat ini khatib menyampaikan, mari kita jangan lalai memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syukur itu? Dijelaskan oleh beberapa ulama. Yang pertama, cara bersyukur itu adalah tentu dengan mengucapkan bil lisan. Apa lisannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, yang hari ini masih memberikan kesehatan, masih mata dapat melihat, telinga bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan, anak keluarga masih sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Itu namanya syukur bil lisan. Tadi mau gaji, alhamdulillah. Terima pensiunan, alhamdulillah. Ini nikmat pertama. Kau tanwa bil lisan, pengakuan dari lidah. Jangan anggap lidah ini tidak berarti. Lidah ini sangat berarti. Ucapan. Bagaimana syariat lain menyatakan betapa pentingnya ucapan lidah. Seseorang baru halal menikah, hubungannya dengan ijab kabul dengan lidah. Seorang dari tidak Islam masuk Islam dengan ucapan keislamannya mu'alaf, ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lidah. Seorang dinyatakan sah bercerai kalau suami mentala istrinya dengan lidahnya. Berarti betapa berartinya lidah. Inilah perlu
perlu syukur itu dengan memperbanyak alhamdulillah. Tapi tidak cukup, perlu yang tingkatan berikutnya, asyukru bil qalbi. Kita bersyukur dengan hati. Apa maksudnya bersyukur dengan hati? Kita meyakini, memastikan kalau semua nikmat yang sedang dan telah kita miliki itu benar-benar semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cegah dari sakit, kita harus punya kekuatan iman yang menyembuhkan sakit kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Lalu apa perannya dokter? Awak kalau sakit hadirin kaum muslimin disuruh berobat, carilah obat. Kemampuan dokter, bidan sebagai tanda itu perantara, kita harus kaitkan kalau kesembuhan itu hanyalah lillahi ta'ala, bukan karena hebatnya dokter, bukan karena pandainya bidan mendeteksi obat, tidak. Tapi ini sebagai usaha disuruh oleh Allah. Tapi hakikat semua yang menyembuhkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau hanya semata karena dokter, hadirin kaum muslimin, kenapa dokter juga sakit? Kenapa bidan juga sakit? Para spesialis juga sakit. Harusnya mereka tidak sakit. Tapi itulah, ini gambaran bentuk kalau semua yang menyehatkan, yang menyakitkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Balabo galih di pasar, para pedagang, untung yang didapatkan itu adalah kita niatkan dari hati yang dalam. Alhamdulillah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebat awak menggalih, bukanlah pintarnya pedagang baca rito kapan beli, apalagi dagang dikaitkan dengan barangkali sumpah yang menghilangkan keberkahan. Tapi rezeki untung di pasar itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya asyukru bil qalbi, semua terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, cara yang ketiga syukur adalah namanya bil amal, dengan amal perbuatan, bukti nyata. Apa caranya? Nan disuruh tentu dikerjakan. Semua perintah Allah kita kerjakan, yang dilarang kita hentikan. Ini bentuk syukur. Jangan bawa badan kau lalai dia terhadap semua perintah Allah. Contoh salat. Inilah, apalagi sekarang tadi diantarkan oleh pengurus, salah satu cara syukur terbaik kita hari ini adalah yang pertama salat, yang kedua kurban. Inilah surat Al-Kautsar yang pendek itu. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, wahai Muhammad, telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Nikmat kenabian, nikmat Al-Quran dan sebagainya. Termasuk kita hadirin kaum muslimin, kita pahami ayat ini bahwa Allah telah memberikan pada kita nikmat yang banyak. Maka Allah menyampaikan, fasalli li rabbika wanhar. Maka apa yang disuruh oleh Allah? Salatlah karena Tuhan. Jangan tinggal sembahyang, hadirin kaum muslimin. Ado di sinan subuhnya, kita kata dengar azan subuh, kita bergegas salat. As-salatu khairum minan naum. Itu sering kita dengar pagi. Bangunlah, segera berwudu, datangi masjid kita, bersama-sama kita salat berjamaah di masjid kita ini. Inilah bentuk tanda syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Zuhur dimanapun kita, jangan kita lalai. Asar, maghrib, isya dan sebagainya. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah hadirin kaum muslimin, pada hari Idul Adha ini kita ada sebuah amal sebagai bentuk syukur kita. Amal yang paling dicintai oleh Allah, inilah mengalirkan darah hewan kurban. Berkurbanlah. Yang tidak sempat haji tahun ini, yang punya kemampuan, silahkan mari kita sama-sama berkurban. Jangan sampai hadirin kaum muslimin yang kita khawatirkan, sebagaimana hadis Rasul mengatakan,
man kana lahu sa'atan falam yudahi wala taqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan kelapangan rezeki tapi dia tidak acuh, tidak ada terpanggil, tidak mau berkurban, Nabi mengatakan janganlah dekati tempat solat kami. Ini bahasanya lembut, hadirin kaum muslimin. Berarti Nabi menyuruh jangan mendekat ke tempat solat. Ini marah Nabi sebenarnya. Orang yang mampu, yang nilainya hari ini dirupiahkan mungkin 2,5 juta, 2,7 juta, atau mungkin 3 juta. Dia punya kelapangan rezeki, ada pitih, tapi tidak terpanggil. Bantu tidak tahu saja. Inilah yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Ibadah kurban ini besar pahalanya, hadirin kaum muslimin. Di antara kebesaran pahala ibadah kurban ini, yang pertama, ibadah kurban pahala yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha. Kemudian Allah berikan pahala kebajikan di setiap helai bulu-bulu hewan kurban. Wahai Rasul, ditanya bagaimana pahalanya ibadah kurban ya Rasulullah? Rasul menyatakan di setiap rambut hewan kurban itu ada pahalanya. Lalu ditanya Rasul lagi, bagaimana bulu-bulunya ya Rasulullah? Di setiap bulu hewan kurban itu engkau mendapatkan satu kebajikan. Tidak ada yang mencoba menghitung bara bulu hewan kurban, tapi Allah berikan pahala yang besar di setiap helai bulu hewan kurban itu kita mendapatkan pahala. Lalu apa lagi? Pahala hewan kurban ini adalah pahala ibadah yang langsung cepat diterima oleh Allah. Baca capeknya Nabi mengamalkan ketika engkau menyembelih hewan kurban, menetes darahnya itu, sebelum darah itu sampai ke tanah, pahalanya sudah langsung diterima oleh Allah. Tapi ikhlaskanlah ibadah kurban dengan catatan ikhlas berkurban, maka ikhlaskanlah. Betapa cepatnya disembelih hewan kurban itu, keluar darah dari lehernya, belum lagi menetes ke lantai, ke tanah, ke rumput, maka pahalanya sudah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah berkorban. Ikhlas berkorban lillahi taala sebagaimana konsepnya, karena juga Allah menyatakan dalam ayat lain bahwa Allah menerima ibadah korban itu bukan dari daging itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidaklah menerima darah daging hewan kurban, tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan orang yang berkorban, keikhlasan kita yang berkorban. Inilah kata kunci hadirin kaum muslimin. Mungkin inilah kajian singkat khutbah Jumat kita, dengan harapan adalah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, jangan lalai bersyukur. Kalau kita betul-betul bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat sesuai dengan janjinya. Mungkin Allah tambah bentuk fisiknya, mungkin Allah tambah yang penting dalam bentuk ketenangan jiwa kita. Tapi kalau kita kufur, lalai bersyukur, Allah kurangi nikmat itu, mungkin bentuk yang fisik, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dalam bentuk pengaruh ada binuksanin maliyah wa nuksanir ruhiyah. Allah kurangi dalam bentuk fisik. Kalau jumlahnya 10 jadi 5. Ini adalah kekayaan. Tapi yang terpenting adalah Allah yang kita khawatirkan, Allah cabut kenikmatan, ketenangan jiwa. Inilah yang paling berat. Inilah bentuk azab dari Allah mungkin hadirin. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah Allah tambah yang bentuk yang ada tuh, dan tentu Allah berikan ketenangan jiwa. Itulah yang lebih penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ingat mengingatkan dalam kebenaran, kemudian ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.